Baik, selamat datang kembali di acara praktikum kita dan topik kali ini adalah penentuan faktor CP. Sebagai pengingat, ini merupakan praktikum ke-12. Minggu lalu kita sudah belajar tentang prediksi erosi bagian 3, bagaimana menentukan nilai LS dari informasi topografi berupa kemiringan lereng dan juga panjang lereng. Dan ada beberapa hal yang lupa untuk saya jelaskan di minggu kemarin, di minggu ke-11 tersebut. Jadi kali ini akan saya bahas terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan ke faktor C dan P. Ya, berikut ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menginterpretasikan peta kontur. Jadi peta kontur adalah peta yang menunjukkan wilayah yang memiliki ketinggian yang sama di muka bumi. Dan ketinggian yang sama ini dibatasi oleh satu garis kontur yang merupakan garis khayal sebenarnya. Jadi kita tidak akan melihat garis ini secara real, tapi ini hanya digunakan untuk membatasi wilayah-wilayah dengan ketinggian yang sama. Maksudnya seperti ini. Jadi setiap ketinggian di peta kontur itu dinyatakan dalam skala angka dari laut menuju ketinggian X tertentu. Nah, kemudian kadang-kadang ada bentang lahan yang memiliki posisi seperti ini misalkan. Jadi ini misalkan di sini tingginya adalah 20 meter dan di sini misalkan ketinggiannya adalah 2 kalinya atau 40 meter. Nah, jika kita memiliki kontur dengan interval 10 meter, artinya di sini di pertengahan ini itu akan memiliki kontur yang sama dengan yang di 10 meter, 20, 30 dan yang terakhir ini 40. Berarti yang di 10 meter ini akan dihubungkan dengan titik yang ada di sini dan 20 meter yang atas ini akan dihubungkan dengan titik yang ini. Oke, maaf gambarnya tidak terlalu bagus. Manfaat dari peta kontur adalah kita bisa mengetahui wilayah dengan ketinggian yang sama. Kemudian kita juga bisa tahu apakah suatu wilayah itu memiliki tebing yang curam atau tidak. Dan berikutnya kita bisa tahu apakah suatu wilayah itu memiliki bentuk lereng yang seragam atau tidak. Misalkan tempat ini itu memiliki jarak yang berbeda dengan tempat ini, walaupun sebenarnya skala interval konturnya adalah sama 15 meter. Jadi walaupun beda ketinggiannya adalah 15 meter, tapi karena jaraknya berbeda, yang satu memiliki jarak lebih dekat dibandingkan yang satu ini, maka jarak yang lebih dekat ini menunjukkan tebing tersebut lebih curam dibandingkan tebing yang memiliki jarak lebih jauh. Cara termudah untuk melihat apakah suatu tempat itu merupakan puncak ketinggian atau bukan merupakan puncak ketinggian adalah dengan memperhatikan poligon yang penuh seperti ini. Jadi poligon yang titiknya penuh itu menunjukkan puncak dari bentang lahan kita atau menunjukkan titik tertinggi. Kadang-kadang kita mendapatkan label seperti ini, 670 itu artinya wilayah yang saya arsir ini dan dibatasi oleh poligon di luarnya itu menunjukkan ketinggian 670 meter semuanya. Oke, jadi supaya lebih gampang saya kasih warna biru. Oke. Jadi yang ini semuanya memiliki ketinggian 670 meter. Karena yang saya sebutkan tadi bahwa poligon yang tertutup ini menunjukkan puncak, artinya ada penambahan 15 meter ke atas. Karena ingat tadi ya, konturnya adalah tinggi 670, berarti 670 ditambah 15, artinya ketinggian di sini adalah 685 meter.
Kemudian karena ini merupakan puncak, berarti kontur yang ada di luarnya itu menunjukkan penurunan. Jadi garis dari sini menuju arah sini itu artinya semuanya adalah kontur yang turun. 670 itu berarti kurangnya adalah 655 meter. Nah, berarti semua garis yang ada di sini itu dibatasi oleh garis kontur yang sama, yaitu 685 meter untuk semua wilayah tersebut. Artinya wilayah ini pun itu memiliki 655 meter, dan titik ini pun memiliki 655 meter ketinggian. Berarti ke bawah sini dia harus memiliki ketinggian 655 dikurang 15 meter, artinya 640. Mari kita lihat apakah garis ini akan bertemu dengan garis yang ada di sini. Maaf, di sini. Ya, karena ini yang garis yang ini adalah 655 meter, berarti garis 640 meter saya tandai dengan warna orange. 640 meter ketinggian itu harus ada di ternyata bertemu, berarti ini adalah garis 640 meter. Ke bawah berarti tinggal dikurangi 15, berarti 625 meter dan seterusnya. Oke. Karena ini merupakan puncak, berarti sisi yang di sebelahnya pun menunjukkan penurunan ketinggian. Berarti ini adalah garis 640 meter yang kalau kalian tarik garisnya pasti nanti dia akan bertemu dengan titik 640 meter ini, dan ternyata benar. Berarti berikutnya ini adalah 625 meter dan yang di sini berarti 610 meter dan seterusnya. Oke, ini adalah cara untuk membaca peta kontur. Berarti yang bisa saya jadikan hint atau petunjuk buat kalian, dari sini menuju sini artinya menunjukkan penambahan ketinggian dan sebaliknya. Dari sini menuju ke sini menunjukkan penurunan ketinggian. Oke. Ya, saya harap ini semoga dimengerti. Jika masih ragu-ragu, nanti bisa mengirimkan email untuk saya jelaskan bagaimana nanti apakah sudah benar atau tidak interpretasi kalian terhadap peta kontur. Oke, terima kasih. Penjelasan singkat tentang cara membaca peta kontur. Jadi kita akan lanjutkan ke praktikum yang kali ini mengenai penentuan nilai faktor C dan P. Jadi setelah mengikuti praktikum ini diharapkan kalian dapat menentukan nilai faktor C dan P dari tabel, kemudian dapat menjelaskan pentingnya faktor P dalam menekan erosi tanah. Sebagai pengingat bahwa prediksi erosi itu dilakukan berdasarkan pemahaman bahwa erosi itu disebabkan oleh banyak faktor, dan kali ini kita akan fokus untuk membahas dua faktor yang terakhir, yaitu faktor vegetasi dan faktor teknik konservasi yang diterapkan. Dan sebagaimana yang ada di rumus Universal Soil Loss Equation, A sama dengan R kali K LS CP, dan kita akan fokus untuk membahas faktor C dan juga faktor P. Saya sudah banyak membahas tentang faktor C dan P ini beserta faktor-faktor erosi lainnya yang ada di rumus Usler yang bisa kalian baca di bahan kuliah minggu ke-11 yang sudah saya upload minggu kemarin. Dan jadi kali ini pembahasan saya akan lebih singkat, bahwa faktor vegetasi, penutup tanah, dan pengelolaan tanah itu adalah nisbah besarnya erosi dari suatu tanah dengan vegetasi penutup tanah dan pengelolaan tanaman tertentu. Sementara kalau tindakan khusus konservasi tanah atau nilai P itu adalah nisbah antara besarnya erosi tanah yang diberi perlakuan tindakan konservasi khusus. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat nilai P dan C ada di masing-masing. Untuk nilai C itu ada di tabel 10 dan nilai P itu ada di tabel 11 dari praktikum
panduan praktikum kita kali ini, atau bisa juga kalian lihat informasi yang sama itu ada di bahan kuliah minggu ke-11. Oke, jadi ini adalah saatnya kuis evaluasi, dan bahan praktikum dan juga di bahan kuliah kalian itu sudah ada tabel nilai C dan nilai P. Masing-masing punya besaran tersendiri tergantung jenis tanamannya dan tergantung teknik konservasi yang diterapkan. Bagaimana kalau coba kita interpretasikan nilai C tersebut dengan melihat ketiga gambar ini. Oke. Jadi jika ketiga gambar ini memiliki kondisi lahan yang seragam, dalam artian nilai LS-nya sama, kalian lihat ini semuanya ada di lahan yang cukup miring. Kemudian curah hujan dan jenis tanahnya juga dianggap sama. Menurut kalian, manakah yang memberikan laju erosi terendah berdasarkan nilai C dan P yang ada di tabel 10 dan tabel 11? Pilih jawaban yang kalian anggap paling benar di lembar evaluasi. Jangan lupa untuk dikumpulkan 1 minggu dari hari ini atau di hari Senin depan. Nah, kita sekarang akan lanjutkan ke prosedur kerja. Jadi, di bahan praktikum kalian itu saya berikan ada layout suatu usaha tani di gambar 4. Itu layoutnya cukup sederhana. Jadi, tugas kalian adalah yang pertama, tentukan nilai CP untuk masing-masing tanaman. Catatannya adalah sebagai berikut. Tanaman cabai dan tomat ditanam dalam bedengan. Kemudian tanaman cabai itu menggunakan mulsa jerami sebanyak 3 ton per hektar. Dan selanjutnya kondisi lahan penggembalaan adalah padang rumput permanen berkualitas buruk. Langkah kedua adalah kalian menghitung luas tanam masing-masing tanaman dengan rumus L sama dengan panjang kali lebar. Maksudkan tadi, jadi ini merupakan suatu lahan yang dimiliki oleh petani yang di atasnya dia menanam atau mengusahakan berbagai macam tanaman, juga memelihara ternak. Jadi ada ternak sapi atau babi, kambing, kandang ayam, kemudian juga ada bak air dan sumur, kemudian dia juga tinggal di situ, dan ada beberapa tanaman yang dia usahakan yaitu kentang, cabai, tomat, padang penggembalaan, dan juga jagung. Tugas kalian adalah menghitung semua nilai C dan P atau menetapkan nilai C dan P dari wilayah yang berwarna hijau sampai hijau tua. Dan kemudian yang perlu kalian perhatikan untuk itu adalah bahwa pertama, luas dari layout ini adalah 100 meter dikali 100 meter, tapi layout ini sendiri memiliki skala 1:670. Artinya 1 cm di peta itu menunjukkan 670 cm di kondisi lahan. Berarti jika kalian mengukur misalkan lebar dari lahan kentang itu adalah sebanyak 2 cm, berarti di kondisi lahan yang sebenarnya lebar dari wilayah kentang adalah 2 dikali 670, itu sama dengan 1340 cm atau sama dengan 13,4 meter. Oke. Dan itu penjelasan awalnya tentang cara menghitung peta ke kondisi lahan. Selanjutnya adalah langkah berikutnya, kalian menghitung nilai C dan P masing-masing tanaman dengan rumus sebagai berikut, di mana I adalah jenis tanaman, karena ada sekitar 5 sampai 5 tanaman atau 5 usaha tani di situ, maka usaha pertanaman di situ, maka silahkan menghitung C dari 1 sampai 5. Kemudian hitung nilai CP total untuk sistem usaha tani dengan rumus CP total adalah sigma atau jumlah semuanya dari C1P1 sampai C5P5. Nah, supaya kalian bisa mengerjakan, saya berikan contoh yang mirip. Jadi, misalnya di suatu lahan seluas 500 meter persegi, itu ditanami jambu mete seluas 250 meter persegi. Ada juga tanaman kelapa 150 meter persegi, dan kacang hijau yang ditanam dalam bedengan seluas 100 meter persegi.
Nah, langkah pertama adalah tentukan nilai C masing-masing tanaman. Jambu mete itu 0,7, kelapa itu 0,5, dan kacang hijau 0,35. Dan nilai P-nya, jambu mete 1, kelapa 1, kacang hijau itu 0,35. Kenapa? Karena tidak ada informasi yang diberikan untuk nilai P di jambu mete dan kelapa. Sementara di kacang hijau itu dijelaskan bahwa dia ditanam dalam bedengan dan kita bisa menggunakan nilai P sebesar 0,35. Dan untuk perluas tanamnya, maka nilai CP-nya adalah C1P1 sama dengan luas dari jambu mete sebanyak 250 dibagi luas seluruh lahan 500 dikali nilai C 0,7. Untuk kelapa, luas kelapa adalah 150 dibagi 500 dikali 0,5 dan luas kacang hijau adalah 100 dibagi 500 dikali 0,35 dikali 0,35 karena ada nilai C dan P-nya. Dan akhirnya kita dapatkan nilai CP totalnya adalah 0,35 ditambah 0,15 ditambah 0,0245 dan hasilnya adalah 0,525. Oke, jadi itu contohnya tadi untuk kalian menentukan nilai CP di masing-masing pertanaman dan di keseluruhan lahan. Selanjutnya yang perlu kalian lakukan adalah hitung kembali nilai CP dengan beberapa skenario yang saya berikan di bawah ini. Pertama adalah padang penggembalaan yang ada di layout merupakan padang rumput berkualitas baik yang ditanam dalam strip rumput permanen dengan jenis tanaman pertanian yang sama. Artinya masih ada tomat, masih ada cabai, masih ada kentang, dan masih ada jagung. Kemudian yang kedua, padang penggembalaan adalah padang rumput berkualitas baik yang ditanam dalam strip rumput berkualitas buruk dengan jenis tanaman yang sama pula. Dan yang ketiga, padang penggembalaan merupakan tanah kosong tidak diolah dan saat tersebut tanaman jagung diganti dengan tanaman ubi kayu. Oke, hitung nilai CP untuk ketiga skenario tersebut dan bandingkan serta jelaskan pendapat Anda atas hasil penetapan CP dengan kondisi awal dan 3 skenario baru yang berbeda tadi. Oke. Nah, demikian praktikum kita untuk hari ini. Silahkan kalian nanti mengecek nilai C dan P yang ada di tabel. Saya harap kalian cukup memahami dan kita akan berjumpa lagi di perkuliahan yang akan datang. Oke, terima kasih.